Ini yang sering menimbulkan pro kontra. Kalau ditegur sampai 1-2 kali, seringkali pedagang ngeyel, melawang. Ditegur, dia bilang mi bapak arogan. Padahal berapa tahun di sini menjual? saya sekitar 2 tahunan. 2 tahunan? Iya, saya pedagang direlokasi dari kantor pos Slamet Riyadi ke Karebosi sini. Pak, selama ini kan lagi ribut ini masalah pengelolaan. Ya. Untuk di mata kita sendiri sebagai pedagang kanderong, cara pengelolaan pasar di kanderong ini seperti apa? Saya rasa kalau cara pengelolaannya cukup berhasil, Pak. Karena kenapa? Sekarang kita lihat Karebosi sudah ramai. Awal-awal itu 2 tahun ke belakang, Karebosi itu kayak kuburan, tidak ada orang yang berminat. Sekarang kan sudah ramai, buktinya sudah ramai, sudah banyak pengunjung. Berarti pendapatan kami bertambah dari situnya. Ya, dianggap berhasil karena banyak kebijakan Bapak itu yang berpihak pada pedagang. Contohnya, dulu kan kita disuruh jual kuliner, tapi kan kita punya modal terbatas. 2-3 kali barang tinggal tidak terjual pasti basi. Nah, makanya kami beralih karena kebijakan Bapak, kami beralih ke gade-gade begini. Nah, ini kan barang lama expire, istilahnya tingkat penjualannya lama. Disitulah kami bisa dapat keuntungan seperti sekarang. Ya, kami bisa hidup, menyekolahkan anak dan lain-lain. Ya. Hal apa yang biasa membuat kontroversi di sini dalam hal pengelolaan kanderong ini? Ini yang sering menimbulkan pro kontra di tengah pengelolaan kanderong karena begini, Pak. Seringkali itu pedagang yang direlokasikan awalnya dari kaki lima. Kebiasaan jorok yang dulu di tempat semula dibawa ke sini. Misalnya kursi berlebih tidak terpakai, disimpan di belakang lapak. Ember berlebih, piring berlebih disimpan di belakang. Jadi pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Kalau ditegur sampai 1-2 kali, seringkali pedagang ngeyel, melawang. Ditegur, dia bilang mi bapak arogan, padahal untuk kebaikan sendiri. Kalau kanderong ini bersih, tertata dengan baik, pasti pengunjung senang. Secara langsung pasti memberi efek sama penjualan kita punya gade-gade. Nah, jadi itu mungkin miskomunikasi, Ji. Tidak perlu jadi diperdebatkan masalah itu. Seringkali berbentur di situ. Nah, masalah inilah seringkali dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi pedagang supaya melawan pengelola. Saya rasa ini masalah yang gampang diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sesama kita pengelola dan pedagang. Siap. Terima kasih.
Pak Mulis, bisa diceritakan Bapak dari pedagang dari mana hingga ada di Kanderong ini? Ya, awalnya saya itu berdagang di Jalan W.R. Supratman di sekitar kantor pos besar. Jadi saya itu berkaki lima dari zaman wali kota Pak Tompo dulu itu sampai sekarang itu saya berkaki lima. Alhamdulillah kami direlokasi ke Kanderong ini ada pengakuan dari pemerintah bahwasanya kami kaki lima itu dimanusiakan. Kenapa saya bilang dimanusiakan? Berapa lama saya berkaki lima, pemerintah dia pernah mengakui bahwa kita itu akan diizinkan untuk berjualan. Nah, alhamdulillah di Kanderong ini kami diizinkan dan kami merasa aman berjualan, walaupun mendapat sedikit tapi perasaan aman itu ada. Ya itulah makanya saya syukuri. Oke, Mulis, seringkali ada kontroversi terkait pengurusan di Kanderong ini, yaitu terhadap pengelolaan Kanderong. Yang sering kontroversi sebenarnya apa ini Pak Mulis di sini di Kanderong ini? Terus terang, saya dengan Pak Said itu pernah bertentangan, Ya. pernah berselisih paham. Ya. Tapi itu kan mengenai dengan kedisiplinan, dengan ketertiban. Di situ kami ada perbedaan dan pernah bercekcok sampai panas-panasan. Tapi belakangan saya lihat beliau ini punya market. Beliau punya cara bagaimana bisa mendatangkan orang ke Kanderong ini untuk datang berjualan di sini. Karena umumnya para penjual-penjual yang ada di sini itu tidak sanggup bertahan. Ya, kenapa tidak sanggup bertahan? Karena mereka kan modal pas-pasan. Dia buka jualan, dia jualan selama 1 bulan, pembelinya tidak ada, otomatis dia tidak sanggup bertahan di sini. Olehnya itu makanya banyak penjual-jual di sini itu dia kontrakan. Karena memang dia tidak bisa bertahan di sini. Dengan adanya pengelolaan di bawah apa namanya cara yang ditempuh oleh Pak Said itu dia bisa datangkan orang datang ke sini itu untuk datang berjualan. Oke, Pak, seringkali kan antara pengelola dengan pedagang terjadi kesalahpahaman. Bisa nggak dijelaskan sedikit Pak, kesalahpahaman ini terjadi seperti apa contohnya? Rata-rata masalah kedisiplinan. Kedisiplinan ya? Iya, itu di situ. Oke. Jadi rata-rata itu masalah kedisiplinan. Bisa dicontohkan Pak kedisiplinannya seperti apa misalkan? Seperti di Kanderong ini kita tidak boleh berbuat seenaknya lah gitu. Seperti kita mencuci terus berjemur, seperti kita punya tempat jualan ini harus bersih. Nah, kadang ada yang tidak bisa mengikuti itu, di situ ditegur. Tapi yang bisa bersih-bersih, yang bisa istilahnya mengikuti aturan tidak pernah merasa terganggu. Oke. Ada 2 macam, Pak. Ya. Kalau saya sebagai pedagang, saya sudah merasakan pahit getirnya itu namanya berkaki lima. Saya sangat bersyukur kalau di sini tuh ada yang mengelola, ada yang mengatur. Apalagi dalam hal ini kan pemerintah yang mengatur. Ya. Nah, itu saya sangat bersyukur, Pak. Oke Pak Mulis ya? Iya, Mulis. Oke siap, makasih banyak atas keterangannya.